Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ini di akhir atau menjelang penghujung Agustus ya. Di bulan peringatan kemerdekaan RI. Semoga Indonesia benar-benar merdeka lahir batin ya. Dunia sampai akhir ya, sampai ila yaumul qiyamah. Jadi kenikmatan kemerdekaan harus kita syukuri ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara memanfaatkan segala sesuatu menuju kemaslahatan ya. Jadi mengisi kemerdekaan ini dengan yang bermanfaat. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang belum merdeka ya, mungkin sedang terjajah ya, atau sedang diduduki ya, itu mereka tidak bisa bebas ya di negeri sendiri ya. Jadi kalau Indonesia ini alhamdulillah mayoritas Muslim, nah, jangan sampai dengan banyaknya kuantitas umat Islam ya menjadikan terlena ya. Kalau di negeri-negeri Arab itu banyak digoncang-ganjing ya, banyak yang digulingkan, dilengsarkan, diporak-porandakan. Na'udzubillah, semoga negeri tercinta Indonesia ini diberi perlindungan ya, diberi keamanan, ketenteraman, kedamaian. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan berkah ya, di dunia akhirat untuk negeri pertiwi ini ya. Kita lanjutkan, dibuka At-Tibbun Nabawi halaman 50 ya. Lafalnya wasabata ini wasabata lan tetap sahih yang dalam kitab sahih min hadis sab'ina yang dalam hadis 70 apane alfan ewune alladzina yung akeh yadkhuluna kang mlebu sapa alladzina al jannata ing swarga bighairi hisabin kelawan tanpa hisab. Jadi memang ada ya orang-orang yang nantinya masuk surga tanpa hisab. Artinya tanpa hisab itu ya, kalau yang lain-lain itu diperhitungkan amalnya, yang lain-lain diteliti, dikoreksi semua yang telah ia lakukan ketika di dunia ya. Jadi diadili, kemudian kalau
aibnya itu tidak ditutupi oleh Allah, ya akan terkuak, akan disaksikan oleh seluruh makhluk, ya. Nah, untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ini, ya, lolos checkpoint, ya. Jadi rosdol, ya. Mlebu surga mak bledeng, ya. Jadi tidak memakai singgah, ya, transit, ya, tidak di checkpoint, ya, tidak juga di neraka, ya. Nah, kalau bisa kita usahakan agar apa? Bisa masuk surga tanpa hisab, ya. Nah, itu harapan dari Rasulullah juga gitu, ya. Jadi harapannya semoga termasuk golongan mereka, ya. Amin. Apa annahum sak temene alladzina iku alladzina wong akeh la yastarqauna kang ora njaluk suwuk sapa alladzina oleh tauna lan ora njaluk cos sapa alladzina wala yatatayyaruna lan ora jago ciloko, ya, utawa tatayur itu seperti ada mungkin peristiwa terus dikait-kaitkan, ya. Nah, seperti kalau ada burung, ya, burung terbang, burung berwarna apa, nanti diartikan apa, ya, disimpulkan apa, ya. Itu namanya tatayur, ya. Wa ala rabbihim lan iku ing antase pangerane alladzina yatawakkaluna padha pasrah sapa alladzina. Di orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, di antaranya adalah mereka yang tidak meminta disuwuk, ya, di ruqyah, ya, dan tidak minta dicos, ya, kemudian tidak tatayur, ya, tidak tadi, ya, mengait-ngaitkan suatu masalah dengan nasib, ya. Jadi mereka bertawakal, mereka berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara ciri-ciri, ya, ketentuan yang ada, ya. Faqad tadhammanat, mongko teman-teman nyimpen apa ahaditsul kayyi biro-biro hadis cos arba'at anwa'in ing papat biro-biro werna. Ahaduha utawi salah swijine arba'ah iku fi'luhu penggawene kai wasani utawi kang kaping pindho iku adamu mahabbatihi ora anane demene nabi lahu maring kai wasali utawi kang kaping telu iku asana ngalem alaman ing atase wong taro kakang ninggal sapa man hu ing kai ora bi'u utawi kang kaping papat iku annahyu nyegah anhu sangking kai. Jadi ada hadis-hadis tentang kai, ya, tentang cos, ya, metode pengobatan dengan kalau zaman dulu pakai batu dibakar membara, kemudian disengatkan di bagian yang luka, ya. Ya, ini pengobatan kai, ya, cos ini ada 4 macam hadis, ya. 4 macam ini
Macam yang pertama adalah bahwa kai itu dilaksanakan ya. Berarti apa? Berarti memang Nabi pernah melaksanakan itu ya, pernah juga memerintahkan itu. Dan hadis yang kedua macamnya ya. Macam hadis yang kedua adalah Nabi tidak menyukai kai ya, tidak menyukai apa? Metode cos tadi ya. Jadi redaksi hadis yang lainnya di situ Nabi tidak menyukai ya, tidak menyukai berarti apa? Makruh ya. Ya. Kemudian redaksi yang ketiga memuji terhadap orang yang meninggalkan kai atau cos tadi ya. Jadi orang-orang yang meninggalkan pengobatan model cos, model kai ini mendapat pujian dari Nabi ya. Kemudian macam yang keempat, larangan untuk apa? Kai atau metode cos tadi ya. Paham ya? Jadi ada 4 pembagian hadis tentang kai, tentang cos ya. Nah, ini nanti bisa diteliti ya. Loh kok bisa ada 4 versi yang berbeda ya dalam satu permasalahan ya. Nah, bisa diteliti ya. Wala ta'arudu lan ora ana perlawanan iku maujud. Bainaha ing dalam antarane ahadits. Bihamdillahi kelawan muji Allah Ta'ala. Fa inna fi'lahu mongko sak temene agawe Kanjeng Nabi iku ya tulu nuduhake apa fi'lah ala jawazihi ing ngatasé wenange kai. Jadi keempat-empat versi hadis tadi, keempat-empat sabda Rasul tadi, keempat-empat macam tentang metode cos atau kai tadi itu tidak ada yang bertentangan ya. Jadi kalau orang mau meneliti antar hadis satu dengan yang lain itu pasti apa? Bisa disinkronkan ya. Bisa dicari titik temu ya. Paham ya? Jadi bukan berarti Nabi itu cara Jawa ini mencela-mencela, mosok ngomong bar ngono ngomong ini, jadi ini ngene jebule ngono ya. Bukan seperti itu bukan ya. Paham ya? Jadi keempat-empatnya itu nanti bisa ditelusuri dan benar semua ya. Yang pertama tadi kan Nabi memang benar-benar melakukan cos atau kai. Nah ini menunjukkan bahwa cos atau kai ini memang boleh ya. Ini satu sisi ya, satu sisi. Kemudian wa adama mahabbatihi lan ora anane demene Nabi lahu maring kai iku layatulu ora nuduhake apa Adam kalal man'i ing atas nyegah minhu sangking kai. Jadi versi yang kedua ini Nabi tidak menyukai kai atau cos itu tidak menunjukkan bahwa itu larangan ya. Jadi tidak menunjukkan apa? Bahwa itu apa? Dicegah ya. Wa mutana ulana pun utawi ngalem ala tariki ing atase wong kang ninggal kae iku fayatul mongko nutuhake apa tanah ala anna tarkahu ing atase sak temene ninggal kae iku aula luwih utama wa afdhalu lan tegese luwih utama. Di versi yang ketiga Nabi memuji terhadap orang yang meninggalkan kai atau cos. Nah, di sini menunjukkan bahwa meninggalkan kai atau cos itu lebih utama ya, lebih afdol. Jadi lebih afdol menghindari metode pengobatan semacam itu ya. Paham ya? Wa amman nahyu lan utawi larangan anhu saking kai
iku fa'ala sabil ikhtiyari mongko ing ngatasé dalan permilih wal karahati lan makruh aw anin nawi utawa sanging murna alladzi la yuhtaju kang ora dibutuhake apa ilahi now bal yuf'alu balik dilakoni apa kae khaufan kronoti min hudusid da'i sangking anyar tekani penyakit Allah iku alamu luwe mensani. Jadi versi yang terakhir Nabi pernah melarang metode kai atau cos ya. Nah, ini semata-mata karena berhati-hati ya atau karena memberi pilihan ya. Jadi manakala ada kekhawatiran terhadap munculnya penyakit baru ya, atau mungkin ada penyakit yang menjalar ya, nah maka itu baru ditempuh ya. Jadi sekali lagi karena satu sumber itu tidak mungkin bertentangan ya. Jadi kalau orang mau meneliti pasti akan ketemu ya. Jelas ya. Di misalnya Al-Quran dengan hadis itu kalau ada yang seakan-akan bertentangan itu dan nanti bisa dicari ya solusinya ya. Bisa dicari titik terangnya ya. Ya. Jadi karena Quran itu satu sumber ya dengan hadis ya tidak akan mungkin bertentangan ya. Ya, bahkan Quran satu Al-Quran itu ya tidak ada yang bertentangan ya antara awal dengan akhir ya. Awal tengah ya, tengah akhir. Ya. Kalaupun ada yang seakan-akan bertentangan nah itu pasti ada kronologinya ya. Mungkin ada nasikh mansuh di situ ya. Ada amandemen ya, ada hukum-hukum baru yang diberlakukan ya, hukum-hukum yang lama dihapus ya. Jadi ada perubahan hukum ya. Ada perubahan termasuk tilawah mungkin saja terjadi ya. Ya. Jadi sekali lagi kalau mungkin buku karangan manusia itu mungkin saja kacau ya. Misalnya ada orang buat novel ya, mungkin cerita kalau diruntut itu bisa keliru ya, ceritanya bisa aneh ya. Atau mungkin undang-undang ya, undang-undang satu buku, satu produk hukum ya. Undang-undang satu dengan yang lain mungkin bisa bertentangan ya. Ya. Dalam satu negara itu bisa saja tidak sinkron ya. Wong dalam satu KUHP ya atau KUHAP ya itu perlu ada penjelasan ya biar tidak nanti gesekan ya, biar tidak terjadi seakan-akan bertentangan ya. Kita paham ya. Ya. Kita lanjut al-mawa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Yukhatibu. Gimana ya? Yukhatibu dawuhi sapa nabi kula qabilaten ing saben-saben qabilah. Qabilah itu suku. Bilisaniha kelawan lesane qabilah. Wa yuhawirulan omong-omong dialog. Sapa nabi bilughatiha kelawan bahasane qabilah. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad itu kalau
berbicara dengan suatu suku, suatu kaum, itu bisa dengan bahasa setempat ya. Di Arab sana kan banyak suku ya. Kalau setiap bicara dengan suku satu dengan suku yang lain itu nanti akan bisa masuk ke pemahaman mereka langsung ya. Bisa jadi dialeknya berbeda, bisa jadi kosakatanya berbeda ya. Bisa jadi dalam penyusunan rangkaian kata itu berbeda ya. Ya. Jadi itu termasuk mukjizat ya. Kalau rasul-rasul itu memang ada keistimewaan, mereka berbicara sesuai bahasa kaumnya ya. Ya. Makanya para rasul itu yang mendapat kitab suci, itu kitab sucinya juga sesuai bahasa setempat ya. Dan makanya kalau diteliti tidak semua kitab suci itu berbahasa Arab ya. Karena ada yang Ibrani ada ya, ada yang selain Arab itu ada ya bahasanya ya. Umpama Quran turun ning Jawa ya mungkin bahasanya Jawa ya. Umpama Nabi Muhammad diutus ning Merangkin ya bahasanya ya ngene iki ya, bahasa Merangkin. Tapi semua sudah diatur oleh Allah. Semua sudah ada garisnya ya. Kana ono sapa ashabuhu biro-biro sahabate Nabi iku la yaqifuna orang ngadeg sapa ashab lahu krona reka Nabi enda huduri enda lam nalika rawe Nabi la annahum kron satan ashab iku ya'lamuna ngerti sapa ashab min saking Nabi karahatahu ing sengite Nabi lidzalika maring mengkono-mengkono la yaqifun. Jadi gini ya, bedakan antara menjaga tata krama dengan menuruti perintah ya. Paham ya? Istilahnya kalau ada orang misalnya ya, orang terhormat ya, contohnya guru bertamu ke rumah kalian ya, kemudian guru ini berkata, udah jangan repot-repot, kamu di sini saja. Nah, kira-kira kamu mau tetap duduk manis di situ ya? Apa kamu tetap permisi kemudian masuk, kemudian menghidangkan hidangan ya, mempersilahkan tempat yang nyaman ya, repot ya demi memuliakan guru. Nah, tentunya apa? Tentunya tidak mengikuti perintah guru ini demi apa? Menjaga tata krama ya. Ya. Paham ya? Di sini Nabi kan melarang kalau Nabi datang orang kan kalau berdiri nggak boleh ya. Orang sangat sangat. Tapi Rasul sendiri demi penghormatan itu seringnya kalau ada orang mulia datang itu Nabi berdiri ya, dalam rangka untuk apa? Menghormati. Ya. Berdiri itu salah satu bentuk penghormatan ya. Ya. Bisa diterima ini ya. Jadi istilahnya itu mura'atul adab khairum minal imtithal. Menjaga tata krama lebih baik daripada menuruti perintah ya. Ya. Menjaga tata krama itu lebih baik daripada apa? Menuruti perintah. Ya. Fa bi'aunillahi mongko kelawan pitulunge Allah wa tahabbubi lan demene Allah tatimu sempurna apa as-sholihatu bir kebagusan. Pokok ukti mulan teman-teman mungkas ingsun fil yaumi dalam dino
asani kang kaping pindho wal isrina lan 20 min syahri Ramadan saking bulan Ramadan sanata tamanin ing dalam tahun 8 wa isrina lan 20 wa arba'inatin lan 400 wa alfin lan 2007 ini berarti untuk yang hijriah ya 1428. Apa nih hijriyatan hijriyahe al-muafiqi kang nyocoki birobi kelawan kaping 4 tanggal 4 min Oktober saking bulan Oktober sanata sampean ing dalam tahun 7 wa alfaini lan 2000 apa nih masihiyatan bangsa masihiyah. Jadi alhamdulillah kitab ini bisa sempurna ya tahun 2007 atau 1428 Hijriah. Pokok khotimatan teman-teman dipungkasi apa hari ta'atu iki pengajak al-islamiyah tukang bangsa Islam. Bibarakati hadzal du'ai sebab barokai kitumu Allahumma do Allah sholli mugi paring rahmat ta'atin Tuhan wa sallim lan paring salamet Tuhan wa barik lan paring berkah Tuhan ala sayyidina ing atas bener kita Muhammadin ya Nabi Muhammad imamil anbiya kang dadi pimpinane para nabi wa tajil asfiyai lan mahkotane pira-pira wong pilihan al mab'uts kang diutus bil ayati kelawan pira-pira ayat al bahirati kang nyorong wal mu'jizati lan pira-pira mukjizat al fakhirati kang agung insani ainil wujudi kang dadi pokoke perkorone kang maujud wasababi lan dadi sebab fi kulli maujudin ing dalam saben-saben perkara kang maujud ya. Cecek ya sementing istiqomah kang ya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi terus ke bukit kembar ya. Bukit yang banyak sekali ya. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah ya. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi, orang kalau mau berusaha istiqomah nanti justru karomah yang akan diberikan Allah untuknya ya. Jadi Allah tidak menunjuk orang-orang untuk mencari karomah tidak ya. Tapi Allah memerintahkan supaya orang beristiqomah. Dan nanti kalau sudah istiqomah terserah Allah yang memberi karomah ya. Bisa dipahami ya, semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.